Saya bangga sekali bisa bertemu dengan kedua orang tua dari Nita. Cuman kesabaran Bapak sesungguhnya harusnya memang teruji. Bapak mungkin harusnya sebelum menyetujui dengan Melon ini harus tahu bagaimana figur Melon sebenarnya. Bapak lupa, orang itu tertarik karena ini. Oh, Itu apa, Pak? Parfum pencitraan. Kok parfum pencitraan? Iya, disemprot ini banyak yang gerubungin, termasuk caleg-caleg itu. Oh, kalau waktu itu saya juga punya parfum, Pak. parfum apa? Begitu disemprot, wanginya di sini, orangnya udah dipelukan orang lain. Curhat Ibu. Pengalaman Parfum pribadi. kesedihan ya. Iya, ini Kang, Ya. ada buah nih, nanti aku yang bayar, aku seneng Siap. banget. Iya, Akhirnya betul. bapak ibu aku terima Mas Melon, pacar aku. Betul. Ini buat ibu, buat bapak-bapak, ayo cobain Pak, saya yang bayar Pak. Ya, Nita. Silakan. Nita, anakku Ndok Cahayu. Iya Bu, nggih Bu. Kok ini ibu dikasih buah-buahan? Enak ini Bu, manis, cobain Bu. Cobain dong, Mama. Apa ini loh? Enak. Kalau gitu namanya, kalau ini cobain. Nah, kalau itu cobaan. Nita, gimana sih kok dikasih anggur? Mana tuh Yang Mas? lainnya buah beneran kok ibumu malah Ini kamu Mas kasih. Melon yang nyuruh Bu. Nah, ini. Nih kalau makan ini kita harus bersyukur. Kenapa? Kalau itu syukurin. Ibumu ini namanya Rizky Inggar, bukan Rizky Anggur. Iya. Ini Nita. Kok dimakan? Itu kan buah yang nggak boleh dimakan. Dianggurin. Diam-diam Oh, dapat jadi ya. tadi di dalam kamu diem aja tuh mikir itu, Ferry. Untung ya. Nih, mohon maaf, Pak. Ya. Kita mau marah-marah ini Bapak bertiga. ini pijetannya enak, Pak, tadi. Bisa Bukan dipijet. pijet. Saya di belakang mijit aja Pak. Kamu dicari-cari Dedi, kenapa kamu kumpul sama mereka? Mohon maaf, kita bertiga kesini mau protes. Ya, kita nggak setuju karena telah terjadi apa? Ya ngomong sendiri dong. Tapi kalau Mau marah-marah kok. dirumuskan dulu apa yang diomong baru berbicara. Kami tidak setuju karena sudah terjadi yang namanya apa sih? Apa? Nenek, Ngomong tuh yang benar. terangin sama Dedi, kamu nggak setujunya apa? Ngomong. Jadi gini. Jadi apa? Kami bertiga nggak. Berempat, sekarang berempat, kamu nggak Oh ngitung? ya. Kami berempat nggak setuju kalau. Yang mana tadi Dede? Coba. Kita ini sudah melakukan pendekatan bertahun-tahun ya, berbulan-bulan dalam rangka ingin menjadikan anak bapak dan ibu sebagai istri. Tapi Tiba-tiba di penghujung ada pemotongan. terjadi kompetisi yang tidak fair Tidak sehat. bapak dan ibu memilih menantu berdasarkan orang tuanya. Kalau jodoh ditentukan oleh orang tuanya, nggak bisa Pak. Nanti kalau udah kawin, udah menikah, nanti disetirin sama bapaknya juga. Anak saya ini luar biasa. Sok tahu lo. Aku baru mau ngomong, kamu itu tahu apa, Lele? Saya tahu Pak. Nih kalau cari calon menantu, Ngomong lagi. bibit bobot bebetnya harus ditanya dulu Pak. Tuh. Sama dengan kita nyari pemimpin. Kalau nyari pemimpin harus tahu juga pengalamannya apa, dari mana, kerja di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa, kamu di mana, dengan siapa. Di sini aku menunggumu dan bertanya, tanya. Kamu udah tahu istri saya nggak boleh denger lagu. Ya udah saya nggak nyanyi lagi Pak. Nih, Iya. gitu juga tapi kalau nyari suami Pak, nyari calon mantu juga dicari bebet bobotnya. Tapi beda nggak ditanya pengalamannya Pak. Masa sama suami nanti ditanya sebelumnya kamu jadi suami di mana? Dengan siapa? Semalam berdua apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Gitu Pak harus tahu bebet bobotnya. Seberapa besar kuku tunggu. Kayak lagu siapa ya tadi? Sebelum ini kita lanjut, bagaimana kalau masalah ini kita lihat
kesan-kesan dari masyarakat ini tentang masalah ini. Jauh banget sih. Biarin. Oh emang ada? Ada komentar masyarakat tentang ini. permasalahan ini? Iya. Bohong. Ini nih kita lihat bersama-sama nih. Boleh-boleh aja, tapi yang paling penting kan masa depannya juga. Ya harus, karena rekam jejaknya harus tahu kan, baik buruknya gitu harus tahu gitu. Apa ya? Ya berarti. Diam. Kalau aku sih bakal buat kedepannya baik ya nggak masalah. Tapi ya jangan dilihat dari masa lalu deh. Jadi kebanyakan orang ingin melepaskan yang namanya masa lalu tuh biarkanlah masa lalu. Kita harusnya berpandangan ke masa yang akan datang. Tetapi mau tidak mau sejarah itu pasti akan mengikuti. Masa lalu itu penting, Pak. Masa lalu Karena memang gini, penting. kalau ada seorang pemimpin yang nggak mau dilihat masa lalunya, ya masa laku. Masa laku, Pak, kalau nggak tahu masa lalu, itu yang penting, Pak. Tapi ini yang bermasalah, yang bersekongkol mereka kok kita malah nggak ditanyain pendapat. Iya, soalnya Sekolah yang ditanya. kita ini sebagai korban. Korban ini Kita berdua. sudah Makanya memperhatikan karir kita, menjaga nama baik kita, tapi di akhir penentuan kita diserobot hanya dengan karena Kok nggak diterusin? Menurut Anda gimana Calontong? ini sudah nggak menurut pada saya semua ini. Ya menurut Anda ini. Tetapi sebenarnya prinsipnya begini, kita ini kan mencari pemimpin ya, suami. Pemimpin rumah tangga, itu ya. juga ibaratnya pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga. Pemimpin itu kita sebut dengan leader yang harus ditaati, bukan cari herder yang harus ditakuti. Dan kita harus pastikan pemimpin itu harus orang yang baik, bukan pemimpin yang cuma bisa ngomong. Itu herder. Sekarang saya mau tanya ke Nita nih sendiri, kalau kamu tuh mencari jodoh tuh memang sosok yang seperti apa yang kamu inginkan? Kita udah nggak percaya. Saya juga. Nih, sekarang saya ingin mendengarkan dari Nita sendiri. Sosok seperti apa yang dianggap cocok dengan diri kamu? Aku tuh suka cowok yang kulitnya hitam. Kulitnya hitam? Dedi saya kulitnya hitam deh. Aman dia saya aja. Yang dibilangin kulitnya hitam bukan gosong. Mohon maaf. Hitam itu merujuk ke warna. Iya. Kalau itu kan kotor. Terus Mohon maaf, makanya Bar, kalau mandi pakai sabun jangan pakai arang batok. terus yang tinggi. Tinggi. Enggak. Tinggi gak bisa dong. Apa tinggi? Ya. Terus pakai kacamata. Terus yang udah berumur. Bener Bapaknya. merujuk saya semua deh udah. Kok pakai kacamata? Tadi nggak pakai kacamata loh. Kok pakai kacamata? Tapi Nita memilih karena bapaknya melon, bukan karena melonnya. Habis kamu suka pamer bapak kamu sih sama aku. Ya orang yang aku punya bapak aku doang. Aku nggak punya apa-apa lagi selain bapak. Saya akan sampaikan pendapat saya untuk kalian berdua ini. Pemimpin yang baik itu harus jadi contoh. Tuh. Contohnya ya, kalau ada bawahan yang salah, jangan dimarahin. Harus kasih contoh. Nah, contohnya, kalau ada bawahan yang salah, jangan dikata-katain. Nah. Ya harus kasih contoh. Contohnya gini, kalau ada bawahan yang kasih Banyak banget contohnya. kritikan, Elek gitu Pak. itu jangan dinyinyirin. Betul. Tapi harus kasih contoh. Nah, contohnya gini, misalnya ada bawahan yang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, itu jangan dibully, harus dikasih contoh. Terus? Nah, contohnya nih. Berbelit-belit. Nih saya kasih contoh. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai di depan mata sesuai dengan harapan kita sebagai pemimpin, itu bukan berarti itu hal yang harus kita singkirkan. Ini sebagai contoh, misalnya ya. Nita, ternyata kalian tuh terlalu banyak memberikan contoh. Kalau saya enggak. Sorry ya. Yeah. Sorry ya. Sorry. Saya nggak mau kasih contoh. Saya akan memperlihatkan bahwa statement seseorang yang dianggap kita tidak pernah tahu dia seperti apa, ternyata dia punya pemikiran yang luar biasa. Ini
Maggie, nih silakan. Menurut saya, untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus mengukur kemampuan diri kita sendiri. Anak PAUD nih, anak PAUD bisa gini. Anak saya. Iya anak. Untuk memimpin, tanyakan kepada diri sendiri. Mampukah kita mengendalikan diri kita sendiri sebelum mengendalikan orang lain? Kalau Anda tidak mampu mengendalikan diri sendiri, belajarlah sama Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Mama kalau nyanyi semangat udah lama nggak dapet job nyanyi ya. Udah dibilang jangan dipancing. Iya. Ini langsung deh mamahnya gimana nih menurut mamanya tentang perkawinan ini, Mah? Dari tadi kok ngeributin masalah cari pemimpin. Harusnya kita juga meributkan tidak hanya masalah mencari pemimpin, tapi juga mencari kepala. Karena pemimpin dan kepala itu berbeda, teman-teman. Ya betul. Bedanya? Pemimpin dengan kepala Beda. Ada obat sakit kepala, emangnya ada obat sakit pemimpin? Iya. Ada. Tuh. Ya walaupun kalau pemimpin sakit harus diobati. Iya. Ya kan? Saya mau nyanyi lagu yang tentang kopi. Hubungannya apa sama kalau Ya kopi itu kan bikin kita nggak ngantuk. Kalau ku pandang calon pemimpin nun jauh. Di sana saya ku dengar janji manis yang menggema. Bukan gitu. Terasa gelora Bung Karno itu GPK. Karena melihat senyum asmara semanis kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria. Semakin gelisah